selama COVID tuh orang-orang tuh masih berpikiran belanja loh Idul Fitri. Iya, saya juga kaget. Aku Iya, juga kaget. sempat kaget. Bener. Wah, Ria. Ya. Dia ada bantu juga. Terus udah dibalikin tapi. Hah? Udah. Enggak. Oh, enggak. Zaman sekarang harus matre. Standby. Rolling, Bos. Ria, apa kabar? Baik, Bang. Ria nih ownernya Mika Kids. Mica. Oh, Mica Mica, Kids. Mica. Iya. Ini nama anak kamu ya? Iya, singkatan. Nama 2 anak Nama cewek. 2 anak Iya. cewek. Belum nambah lagi, Ria. Masih belum kepikiran. Kenapa? Emang 2, emang programnya 2. Masih pengen jalan-jalan. Ini pengusaha nih enaknya gitu ya. Iya, bisa Nggak ngatur waktu. Bisa ngatur waktu. Sebenarnya sih lebih boros waktunya kali. Jadi pengusaha tuh ya kerja mulu kan. Cuma kalau udah stabil, udah berjalan enak baru kan. Iya. Bisa sekarang ngatur. sih udah enak sih. Udah Karena kan berapa? usaha juga udah jalan 3 tahun lah. Oh, 3 baru? tahunannya, iya. Jadi kamu dulu sebelum usaha ngapain, Ria? Kerja dulu. kerja di Iya, 5 tahunan sih di Bank Mega Syariah dulu. Oh. Mulai dari 2013. 2010 kerja. Terus berhenti deh 2015. Tuh, kenapa? Baru kepikiran lah buka usaha gitu. Kepikiran bisa memulai usaha tuh kenapa? Kan karena suami juga wira swasta kan, buka si usaha abang wira komputer. swasta. Jadi dia yang dorong sebenarnya. Sebenarnya aku nggak mau, males gitu iya? kan. Ih, Ya bagus udah tuh. dia bilang, coba buka apa kek, fashion kek apa, kan suka belanja, dia bilang gitu. Ya udahlah aku bilang fashion anak-anak aja. Oh, jadi jadi anak-anak bisa jadikan model gratisan gitu. Jadi suami ini konsultannya ya sebenarnya. Iya, dia sih banyak-banyak kasih ide. Karena aku kan orang bank kan nggak terlalu bisa mikirin usaha gitu kan. Jadi ya udahlah, jalanin aja dulu gitu. Ya belanja akhirnya keterusan sampai sekarang usahanya. Alhamdulillah. Gitu. Jadi waktu mulai usaha itu pas kamu lagi kerja atau resign dulu baru kerja? Resign dulu. Adalah nganggur lah setahunan gitu. Baru mulai usaha-usaha gitu. Jadi emang bukan karena usaha dong awalnya ya? Enggak. Emang mau resign? Iya. Ngurus emang anak mau resign. kali? Capek sih, Iya karena sih, kerja di capek, bank kan bosen capek juga. kan. Kalau misalnya mau ke bank lain kayaknya udah nggak kepikiran lagi, udah capek. Iyalah, kerjanya letih loh, sampai sore, sampai malam kan, apalagi kalau tutup buku Iya. gitu ya. Kalau akhir bulan sih bisa sampai jam 9, jam 10 malam. Aduh, apalagi kalau akhir tahun. Iya, bener. tahun Nggak tuh bisa kan. tahun baruan bareng keluarga. Jadi cerita dong tadi balik lagi, mulai kan nganggur tuh, ya kan. Pastinya itu sibuknya ngurus anak, terus tiba-tiba kok suami bilang udahlah, karena Cari mungkin kegiatan gitu kan, anak-anak juga ada gede gitu kan. Ya udahlah, aku kontak temen gitu kan, minta temenin belanja. Iya. Belanja. Jadi pertama kali tuh berat nggak sih kamu buat memulai usaha nih? Berat lah, yang pasti nggak punya pengalaman ya. Bener, nggak punya ngelakuin yang pengalaman bukan ya. ini Basicnya akuntansi, terus saya kuliah auditor. Iya. Gitu kan. Basicnya juga ngaudit. Ya nggak ada kepikiran lah buat usaha. Terus gimana ngatur marginnya, terus operasionalnya. Awal-awal sih masih yang bingung gitu kan. Yang paling berat itu pasti pasarnya kan waktu itu. Pasarnya sama modalnya. Itu semua pengusaha UMKM pasti beratnya di modal ya, terutama. Terus lokasi usaha juga itu penting gitu. Jadi pertama kali buka itu online dulu. Iya, online. Sambil offline-nya di rumah ada gitu kan. Jadi yang mau lihat produknya langsung itu bisa ke rumah. Oh gitu. Terus dapat rezeki bisa bikin toko di tepi jalan. Itu pas berapa lama tuh? Setahunan lah di rumah. Setahunan. Iya. Jadi sekarang usahanya tadi berapa tahun? 3 tahun lebih dari sekarang 2017-an. Aku mau tanya dong, pas kamu dari start, ya kan, sampai kamu tuh ngerasa ini menguntungkan tuh pas
berapa bulan? Di atas 6 bulan sih udah ngerasa sih, maksudnya orang udah tertarik, Micha Kids nih kayak gini loh fashionnya, banyak yang tertarik, banyak yang suka gitu kan. Terus banyak masukan juga, coba dong Mbak ditambahin barangnya, ada topi atau apa gitu kan, atau untuk kado. Ya udahlah, saya nangkep peluang dari pasar itulah kan. Permintaan kan. Iya, permintaan. Terus coba ini buka di mana ke daerah Pancasila, kan itu banyak butik-butik gitu. Benar. Cuman saya belum kepikiran gitu kan. Iya. Terus pas dapat rezekinya ya udah, saya buka di tepi jalan di Danau Sentarung, kebetulan dekat juga dari rumah gitu. Iya. Yang penting sih namanya udah ada sih ya. Iya. Sekarang tuh lebih kayak ke orang ngejarnya ini harus cepat putarannya gitu kan. Ada juga orang yang berpikir ini jualnya sesekali tapi untungnya gede kayak gitu kan. Kalau kamu tuh lebih berpikir yang mana sih? Kalau aku sih mikirin biar marginnya nggak terlalu gede, tapi putarannya cepet. Apa emang itu udah strategi kalau yang pakaian anak kayak gitu? Ya nggak tahu ya kalau pengusaha yang lain, pengusaha baju-baju anak yang lain. Tapi kalau aku berprinsip sendiri sih seperti itu gitu. Covid gimana? Pengaruh nggak sama penjualannya? Kalau untuk awal-awal Maret ya sampai pertengahan Maret sih masih lah ya. Cuman kalau udah masuk April kemarin ya hancur penjualan. Iya, jelek banget lah penjualan. Tapi udah masuk mau bulan puasa udah mulai rame lagi. Iya, karena kan banyak dana itu tuh, bantuan dari pemerintah juga tuh. Iya, 600.000 itu ya BLT ya. Iya, benar-benar. Tapi emang gila sih. Selama Covid tuh orang-orang tuh masih berpikiran belanja loh Idul Fitri. Iya, saya juga kaget. Aku iya, juga kaget. Kaget. Bener. Ria, pas ngelihat, wih, kok hidup lagi gitu. Iya. Aku juga kaget kan kemarin. Jadi tuh antara mau stok barang banyak, iya. Tapi takut nggak laku, atau nggak nyetok gitu kan. Tapi lihat antusias masyarakat yang rame gitu kan, ya udah stok aja, apa yang bisa dijual ya udah jual aja gitu. Terus yang penting kan karyawan kita nggak ada yang dirumahkan. Bener. Gitu kan, kita kan juga mikirin mereka gitu kan. Asal ini aja sih operasionalnya ketutup, ya udah. Ada berapa karyawan, Ria? Karyawan sih sementara 2 gitu. Jadi Ria juga masih turun tangan, foto, upload gitu kan, promosi masih kayak gitu sih. Tapi enaknya mungkin kamu nggak ada utang kali ya? Nggak ada, alhamdulillah. Oh, jadi emang bertahap tuh ya, pelan-pelan. Iya, gitu ya? Itu benar-benar pakai uang pesangon pas kerja. Uang nabung? Uang pesangon dulu. Udah jalan-jalan kemana aja dari hasil usahanya? Kemana ya? Iya, ceritain biar pada semangat mau usaha. Udah keluar lah. Ya. Tuh, kalau usaha tuh udah keluar negeri. Kita doang yang usaha belum keluar negeri. Yang kamu dapat ketika kamu kerja dan usaha, apa tuh kira-kiranya perbedaannya? Kalau pas kerja itu agak stuck sih. Maksudnya ketemunya juga di lingkungan itu terus. Iya. Dan ngerasa diri ini kurang berkembang. Iya, diri pasti. ini kurang berkembang kan. Ya ngupdate ilmu lah, karena waktu kerja kan posisinya juga bertahap. Dulu aku teller. Terus aku operational supervisor. Terus manajer operasional. Terus jadi audit lagi gitu. Banyak sih yang pengalaman ini dapet, cuman nggak seperti pengalaman yang aku dapatkan pas usaha gitu. Yang usaha ini gimana ya, ketemunya lebih banyak orang, terus waktunya juga bebas, bisa ngatur gitu. Terus terang sih aku orangnya nggak bisa diatur. Kalau misalnya disuruh bos gini, kayaknya kalau kurang sreg tuh nggak enak gitu. Kalau ini kan kita yang ngatur sendiri, jadi lebih enak. Iya. Ada plus minusnya lah intinya. Pada intinya sih mulai bisnis tuh setelah kita memulai itu tanggung jawab sih ya. Iya. Jangan bosenan. Iya. Pernah gak ngalamin bosen? Pas kerja sih bosen usaha? banget. Kalau usaha sih ya kadang bosen sih. Itu terus gitu kan. Tapi ya kalau lihat pegawai, lihat toko jadi semangat lagi gitu. Oh, ternyata
mereka tuh butuh kita, Iya. Mereka cari uang sama kita gitu. Itu aja sih. Terus aku mau tanya lagi masalah pernah nggak sih kamu ngalamin kerugian? Kerugian pernah ya waktu itu, barangku tuh nggak nyampe kirim. Ditipu? Kan bukan ditipu sih. Terus aku tracking ke ininya, ke kargonya gitu kan, dia bilang barangnya belum nyampe. Terus tiba-tiba aku ditelepon lagi, katanya barangnya terbakar. Itu jumlahnya lumayan gitu. Pas itu juga bulan puasa, dan itu barangnya memang mau dijual pas lebaran gitu. Jadi itu saat itu minus atau enggak? Nggak minus sih, cuman ya rugi lah. Berapa kalau boleh tahu saat itu kerugiannya? Ya berapa ya kemarin ya? Udah lupa sih, maksudnya nggak mau ingat-ingat itu lagi. Yang pasti kemarin nggak, dari kargonya nggak mau ganti. Ya. Memang nggak asuransi? Enggak asuransi. Tokonya ini ngusahain gitu buat ganti uang gitulah. Tapi kamu aku berdoa aja ya rugi nggak terlalu banyak sih, maksudnya rugi waktu yang ya, harusnya rugi waktu juga. Mungkin nggak rugi, cuma ada penurunan. Iya. Yang dan sedih waktu itu. Sampai nggak pikir, ya udah ikhlasin aja gitu kan. Iya. Tapi ya udah berdoa, ternyata masih rezeki. Bisnis tuh ya kayak gitu. Kalau mau bisnis tuh yang paling harus sebenarnya bekal paling benar tuh harus siap rugi. Iya benar. Dan siap kecewa, ya kan, kayak gitu. Nggak harus selalu berpikir tuh bisnis tuh, orang kadang-kadang berpikir bisnis eksekutif langsung untung langsung kaya. Padahal tuh yang apa ya, kalau bisa dibilang orang kan nggak tahu prosesnya ya. Orang sih taunya suksesnya aja gitu. Aku tuh ngerasain rugi pernah sampai di kisaran angka 500 miliar pernah. Oh. Pernah. Gede Usaha banget. tuh. Iya. Kayak gitu ya, karena kadang-kadang perbuatan karyawan, kadang-kadang apa iya, gitu. Jadi, banyak faktor lah. Itu harta benar-benar habis, minus gitu kan. Kita baru memulai suatu usaha kan. Waktu itu aku ngerasanya wah ini game over nih, udah nih bunuh diri atau apa. Ya nggak bisa bayar utang kan gitu kan. Kita kan bisnis tuh kadang-kadang ada yang high risk, ada yang low risk kan gitu. Iya, ya. benar. Nah, jadi kadang-kadang kalau aku tuh orang yang suka ngambil risiko tinggi karena suka untung gede. Untungnya sekali pukul gede gitu kan. Gila sih, mantep ya. Dari pegawai bank 5 tahun keluar nganggur setahun, akhirnya ketemu fashionnya di dagang. Itulah pas dulu cita-citanya nih lah jadi auditor. Cita-citanya kan keren gitu kan, jadi auditor di mana gitu. Itu sebenarnya mindset kali ya, ditanamin orang tua kali. Jadi pekerja lah yang baik. Iya, dulu kerja sama orang dulu kan. Memang harus pahit dulu. Sebenarnya yang paling bener ya begitu. Iya, harus capek dulu, harus pahit dulu. Terus suami kerja bank juga? Enggak, dia memang usaha. Dia usaha dari awal. Usaha dari awal. Jadi suaminya yang support awal pertama kali. Kalau orang tua sih dulu sih pengennya anak jadi PNS. Iya, semua begitu. Semuanya juga begitu ya. Kayaknya semua cita-cita orang tua seperti itu ya. Jadi tentara, jadi polisi, jadi dokter, ya kan? Nggak ada. Jadi ASN. Zona nyaman. Iya benar. Zona aman. Jadi dia tuh makanya salut gitu sama Ria. Dia 5 tahun kerja, terus dia resign 1 tahun. Itu kan istilahnya apa ya? Beneran bingung loh 1 tahun itu, kayak orang bego gitu. Bener. Dalam 1 tahun itu tuh kayak itu karena omongan suami aja gitu. Iya, karena suami, dorongan dia aja. Karena dia juga udah empet lihat kamu nganggur gitu kan, ngurus anak ya kan. Apaan sih, kayaknya di rumah mulu gitu kan. Mau jalan-jalan juga susah. Ya, jadi pasti ada dorongnya, bagus sih, mantap. Malah mungkin sekarang dia lebih besar hasilnya dari suaminya. Amin. Aminin. Terus andil suami ada nggak di bisnis kamu? Misalnya nih, saya yang pakai nih modalnya 50 juta, 100 juta modal dari suami, atau memang uang kamu sendiri? 50-50 sih. Oh, awalnya ya. Dia ada bantu juga. Terus sudah dibalikin tapi? Enggak. Oh, enggak. Terlalu jujur. Oh iya, emang istri gitu. Iya. Kan uang suami
Uang istri. Iya, Uang istri, benar. pinjaman suami. Gila sih. Jangan ditiru ya. Tapi semua istri kayaknya kayak gitu ya. Iyalah. Semua perempuan. Oh ya, semua perempuan. Benar-benar. Zaman sekarang harus matre. Benar. Ria, minta dong untuk penutup. Ya, mungkin di luaran sana banyak adik-adik kita nih yang mau mulai usaha tapi bingung. Terus Mau atau usaha apa gitu ya kan. mau usaha apa. Terus mungkin ada juga yang sekarang lagi kerja tapi dia selalu mengeluh, aduh nih hasil nggak cukup, ya kan. Namanya kerja ya, kebutuhan kita tinggi, apalagi sekarang misalnya BPJS nggak ditanggung atau kita pingin ada kesejahteraan yang lebih, ya kan. Itu minta sarannya Ria buat yang nonton, siapa tahu bisa menginspirasi kan. Ya kalau misalnya untuk teman-teman yang kerja apapun lah ya di luar pemerintahan gitu. Kalau untuk sekarang janganlah banyak geluh ya, dengan kondisi sekarang banyak pengangguran, ya bersyukur aja gitu. Terus lebih kreatif sih. Kalian harus lebih kreatif. Misalnya kalian punya kelebihan apa, bisa masak atau bisa bikin kue. Nah, bisa disambi gitu kan buat nambah penghasilan. Nah, terus kalau misalnya untuk pelaku usaha sekarang ya sabar-sabar aja, promosi terus. Jangan pernah capek promosi itu aja. Orang lihat postingan kita capek gitu kan, kita nggak usah capek. Ntar pasti ada yang nyantol aja gitu. Ada aja yang beli. Selama kita jual itu pasti ada yang beli. Insya Allah, percaya itu. Pintu rezeki itu ada 9 kalau kata orang pedagang ya. Iya, dari kan. berdagang. Intinya jangan mengeluh, kreatif. Benar. Dan banyak-banyak bersyukur. Itu aja. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan Ria. Ria, makasih waktunya udah nyempetin hadir. Bang. Semoga podcast ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, and share. Thank you Ria. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Karena orang Bang warahmatullahi Syariah. wabarakatuh.